Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka salat yang benar inilah yang akan diterima oleh Allah. Jangan sampai kita rugi waktu, rugi materi, rugi langkah, rugi bensin sudah datang ke masjid pakai motor, ya kan? Ternyata sholatnya ditolak. Coba gimana rasanya? Ya maka sekali lagi yuk kita sempurnakan dulu. Ada 4 hal yang membuat sholat tidak diterima. Perhatikan. Kalau tidak diterima berarti tidak sah, ya kan? Pertama, sholat tidak sah apabila bersucinya tidak sempurna. Bersuci ada 2, dari hadas besar dan hadas kecil. 1, pertama ya. Yang kedua, apabila membaca surah Al-Fatihahnya tidak sempurna. Bukan tidak baca, tapi tidak sempurna baca Al-Fatihahnya. Cepet-cepet. Amin. Yang ketiga, apabila tumak-ninahnya tidak sempurna. Tumak-ninah yang sempurna yang seperti apa? Memposisikan entah itu ruku, entah itu sujud pada posisi yang sempurna sehingga seluruh sendi terhenti sejenak pada saat yang tepat, sendi-sendinya tidak bergerak lagi. Ini baru ini gak sah dah, sudah rugilah sudah waktunya. Ada yang begitu? Banyak ya. Nah, kalau banyak terus mau sampai kapan masih begitu? Ya sampai saat ini aja ya. Setelah ini insya Allah makin cepat sholatnya. Jangan. Bedanya itu, maaf jamaah rahimakumullah, orang yang pandai sholatnya makin pelan. Kalau naik motor kan makin pandai, makin mahir kan makin cepat ya. Tapi sholat makin mahir, makin pandai, bukan makin cepat, makin pelan. Biasanya sholat duhur berapa menit? Berapa pagi? 3 menit. Wah luar biasa pagi ini. Kayak baru takbiratul ihram langsung salam itu. Saking sudah hafalnya makanya makin cepat. Nah itulah tadi yang naik motor itu. Ya kalau pembalap makin pandai makin cepat. Ya tapi kalau sholat makin pandai justru makin lama sholatnya, gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kita cek misalnya rata-rata sholat duhur itu 5 menit. Saya pastikan sholatnya gak bakal sempurna. Saya ngecek berulang-ulang di mana-mana berkali-kali, bahkan sudah ribuan kali saya ngecek membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan itu 1 menit. Maka saya pastikan kalau duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Berapa kali baca Al-Fatihah? 4 kali. Kali 4 menit? Kali 4 menit, kali 1 menit kan 4 menit baru Al-Fatihah, belum ruku, belum sujud, belum membaca iftitah. 2 jam bolehnya. 2 jam. Luar biasa. Ini gak tahu ini sholatnya mungkin saking ini kali ya, saking khusyuk sampai yang ingat apa-apa ingat. Nah yang penting khusyuk ya. Nah baik jamaah rahimakumullah. Yang terakhir yang membuat sholat menjadi tidak sah dan tidak akan diterima, paling tidak kita tahu dulu. Yang keempat adalah tidak meluruskan punggung pada saat ruku dan sujud. Ketika ruku kok melengkung atau nanti kita lihat ya. Kita lihat kalau pagi insya Allah nggak lurus ya. belum pagi kan belum lihat ya. Gitu ya, melengkung, cembung atau cekung, mana? Cekung begini, cekung atau cembung, harusnya lurus, gitu ya. Posisi ketika ruku dan ketika sujud, kan ketika sujud suka ada yang sampai, tidur, sampai tidur. Ini
Saking khusyuknya ya. Saking khusyuknya sampai tidur, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini gambaran. Nah, maka kita akan mulai dari yang pertama dulu. Salat yang pertama tidak akan diterima dan tidak akan sah apabila mensucikan hadasnya tidak sempurna. Mensucikan hadas itu ada dua macam hadas. Ada hadas besar, ada hadas. Hadas besar dengan apa menghilangkannya? Dengan mandi apa? Mandi wajib. Nah, kalau dan apa? Boleh dengan yang lain nggak? Tidak boleh. Mandi wajib itu dengan apa? Dengan air. Dengan air. Kalau nggak ada air, nggak mandi. Oh, mandi dengan pasir. Wah, luar biasa. Mandi dengan pasir ini luar biasa ya. Allah. Pasirnya segimana? Kejemur pakai pasir begitu. Nah, gimana kalau masuk ke mata? Loh, boleh jadi betul ya Mas ya? Ya Mas ya? Mungkin di sini karena banyak air berlimpah. Lah kalau di Gunung Kidul, nah gimana coba? Sekali waktu nggak ada air terus gimana? Pakai pasir kan? Ya pasir dihamparkan di depan rumah lalu gelinding-gelinding. Tepuk tangan, Masya Allah. Ya, jadi apabila tidak ada air untuk mandi besar atau mandi wajib, maka gantinya adalah tayamum. Ada yang pernah tayamum ganti mandi besar? Gak pernah, sini airnya berlimpah. Kalau enggak, ya enggak mandi. Ya kan? Nah, awas hati-hati. Mandi besar karena ada sebab. Sebabnya yang pertama, ya itu. Ini maaf bagi yang sudah punya suami istri aja ya. Yang belum tolong tutup dulu telinganya. Enggak bercanda ya. Yang pertama, apabila dalam keadaan junub. Junub itu bisa terjadi karena beberapa hal. Kalau bagi yang suami istri tentu saja habis berhubungan itu masanya junub. Paham ya maksud saya? Nah, ada yang bilang katanya mandi junub. Mandi junub itu apa? Ya mandi besar tadi, mandi wajib setelah waktu junub. Kapan yang disebut waktu junub? Waktu junub itu adalah waktu setelah hubungan intim suami istri sampai waktu mandi. Itu namanya waktu junub. Misalnya karena pagi kan kedinginan nih ya, pagi kan habis olahraga kan malam biasa seperti itu. Masih awal tuh, masih pukul 9, ngantuk, lemes, tidur. Mandinya kapan? Mandinya kapan pagi? Setelah bangun. Bangun yang mana dulu? Yang bangun mana yang bangun? Kalau bangunnya yang itu lagi ya bangun lagi. Yang bangun pagi yang mana dulu bangunnya ya. Nah, setelah bangun, misalnya tadi pukul 9 pagi, bangun jam berapa? Oh, jam 1 bangun lagi. Waduh, hebat ya Allah. Jadi ada lanjutan, ada episode berikut. Berapa episode Pak? 2:30 misalnya, atau pukul 4 begitu ya. Pukul 4 atau waktu subuh. Nah, waktu antara pukul 9 sampai pukul 4 itu namanya waktu junub. Gitu? Atau maaf, ya sama, laki-laki perempuan atau putri nih, ibu-ibu nih. Perempuan kan ada yang haid kan? Nah, haidnya berapa hari? 7. Saya tanya dulu ke ibu-ibu, bapak-bapak juga harus tahu. Nah, ini biar kita tidak salah kaprah. Waktu haid itu ada 3 waktu. Waktu paling sebentar, waktu yang lumrah, yang lazim, dan waktu yang terlama. Waktu yang terpendek berapa lama? Berapa? 4 hari, 5 hari. Oh, beda-beda ya. Bapak-bapak mungkin tahu? Masalahnya bapak-bapak nggak pernah haid ditanya. Tapi kan harus tahu nanti istrinya gimana, asal nyeluduk aja. Kan harus tahu dulu, ya kan? Jangan sampai karena tidak diperkenankan dalam keadaan haid,
berhubungan suami istri tidak boleh, terlarang, haram hukumnya, gitu ya. Nah, maka harus tahu nih bapak-bapak juga. Jadi masa yang terpendek waktu haid adalah berapa hari? Berapa? 5, ada yang 4, ada yang berapa lagi di sana mungkin beda? Halo? 7. Pagi pernah tahu nggak nih? 7 ya, alhamdulillah. Pak Wawan? 7 juga. Pak Wawan 7 hari. Oh, 7 hari ya. Badar berapa badar? Yang paling sedikit? Ya. 3 sampai 4. Nah, semua jawabannya gak benar. Gak benar. Ternyata, maaf gak apa-apa ya. Ternyata waktu yang paling sebentar haid itu hanya 1 tetes. Iya. Hah? Sekarang mungkin belum ngalamin pagi ya. Sebentar lagi udah 40 tahun setetes. Gak keluar lagi. Itu waktu paling sebentar. Gitu ya. Nah, yang pertama ini ya. Jadi nanti kalau sudah memasuki usia 40 baru akan terasa ya. Apalagi memasuki masa-masa menopause. Gak ada ya di sini ya? Gak ada. Nah, jadi paling sebentar itu masa haid adalah 1 tetes. Yang pertama. Yang kedua, masa yang lumrah, yang lazim. Yang lazim itu 7 atau 6 hari. Ini yang umum. Yang umum. Nih tadi saya tanyakan rata-rata jawabannya 7 hari. Nah, ingat-ingat Bapak di rumah dicatat, dilingkari merah. Nah, ditandai ya. Terlarang, stop, forbidden. Nah, gitu ya. Awas hati-hati tuh, jangan main seruduk ya. Nah, kemudian yang terakhir, masa yang terpanjang masa haid adalah 15 hari. Jika sudah melebihi 15 hari, ternyata masih ada yang netes. Tetesan itu sudah bukan lagi tetesan darah haid dan tetap wajib sholat. Awas. Ini sukanya perempuan itu sudah 7 hari masih minta nambah. Ah, nanti mandinya besok, malas. Nah, padahal ketika haid Allah tidak wajibkan ibu-ibu sholat, ya enggak? Coba kalau diganti sholatnya. Udah dikasih keringanan oleh Allah, masih nambah 1 hari lagi, katanya nanggung. Gitu, mandinya ditunda besok. Ya, padahal kalau sudah merasa bersih di hari ke-7 yang biasanya 7 hari, ya sudah langsung mandi. Gitu ya. Nah, ketika masih ternyata, kok keluar lagi? Perhatikan dulu, jangan ngambil kesimpulan. Gitu ya. Mungkin boleh jadi itu masih ada darah kotor. Ternyata di hari ke-8 sudah bersih, mandi. Gitu ya. Jangan menunda-nunda mandi. Ketika sudah tahu bersih, mandilah saat itu. Adapun jika keluar lagi yang biasa 7 hari ini, di hari ke-7 sudah mandi, sholat. Ternyata setelah sholat ada yang keluar lagi. Tunggu dulu dalam 1 hari. Bila yang selama 1 hari itu sudah tidak keluar lagi, itu darah yang tersisa, gitu ya. Tapi tetap wajib sholat, gitu ya. Jangan menunda-nunda. Halo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nifas. Nifas berapa hari? 40 hari. 40 hari. Nah, selama 40 hari coba bayangkan kalau disuruh ganti sholat. Waduh, udah capek lah ya. Maka Allah berikan keringanan untuk ibu-ibu tidak mengganti sholatnya selama nifas dan haid. Gitu ya Bu ya. Maka jangan sia-siakan waktu pada saat tidak haid dan tidak nifas. Rugi. Laki-laki gak haid gak nifas, tapi sholatnya banyak yang bolong. Hanya mimpi malam-malam begitu. Mas Wawan mimpi nih, atau tidak mimpi nih, tidak mimpi, lagi kerja kok tiba-tiba gitu. Ya Allah, kok bisa-bisanya itu loh. Lo kan bisa saja ya. Laki-laki itu luar biasanya begitu Mbak. Maka kenapa
perempuan itu harus berjilbab biar menutup pandangan laki-laki. Laki-laki dengan pandangan saja bisa membuat syahwatnya. Begitu. Nah tiba-tiba kok basah gimana Pak Wawan? Mandi, harus mandi ya. Ya gitu ya, kalau takut kelihatan pakai pampers. Nah, begitu. Mimpi basah, mandi wajib. Basah lah mandi ya. Ya, mau Pak Wawan ini. Mandi tetap wajib, gitu ya. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja mandi, tidak disengaja juga mandi. Tidak disengaja seperti tidur. Ketika tidur bermimpi kan tidak disengaja. Nah itu tetap wajib mandi. Selama ini pernah nggak dicek mandinya sudah benar belum? Halo, mandi besarnya sudah benar belum? Tidak ada jurinya. Kenapa nggak manggil saya? Kenapa nggak manggil saya? Undang saya. Ya. Masalahnya maaf, sekali mandi besarnya tidak benar, otomatis menghilangkan hadas kecilnya pasti tidak benar. Kalau mandi kecil, hadas besar dan hadas kecilnya tidak benar, maka sholatnya pasti tidak sah. Nah, maka kita akan lihat dulu dari cara kita mandi.